Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak dan cucu-cucu Oma. Sore ini sambil menunggu buka puasa, yuk Oma mau cerita bahwa ini adalah kisah nabi-nabi. Kemarin sudah nabi pertama, nabi siapa ya? Nabi Adam. Nah, sekarang nabi kedua itu Nabi Idris, ya. Ini Oma cerita sambil baca ya. Nabi Idris ini adalah nabi kedua, keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Saat itu Allah memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar berjalan pada kebenaran dan memiliki akhlak yang baik. Dia mengajak seluruh orang kaumnya, ayo kita berbuat baik, akhlak kita yang baik, karena dia sudah dari utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan, hai Nabi Idris, kamu ajaklah seluruh manusia itu berjalan pada kebenaran dan memiliki akhlak yang baik. Tapi sebagai seorang nabi dan memiliki mukjizat atau kelebihan, Nabi Idris ini punya kelebihan adalah manusia pertama yang bisa dan pandai baca tulis. Nah, baca tulis itu Nabi Idris itu pertama kalinya. Kedua, Nabi Idris itu diberi bermacam-macam pengetahuan, mulai dari merawat kuda, karena dulu semua orang tunggangannya kuda. Jadi bagaimana cara merawat kuda supaya kuda itu bisa diajak pergi jauh, bagus, kuat. Itulah Nabi Idris. Beliau itu belajar mengajari orang-orang itu merawat kuda. Dan yang Nabi Idris selain merawat kuda juga pintar dalam hal ilmu perbintangan, ilmu falak ya namanya ya. Sehingga ilmu itu sekarang banyak dipergunakan oleh kita sebagai manusia sekali, sangat berguna sekali. Selain ilmu perbintangan, merawat kuda, juga ada yang paling penting. Nabi Idris itu adalah ahli dalam hal berhitung, atau sekarang istilahnya matematika. Matematika ya. Kalau nama Nabi Idris itu dulu dari kata berarti darasa, artinya belajar. Nabi Idris ini kan sangat terkenal sekali karena beliau itu orangnya tekun mengkaji fenomena alam semesta dan selalu belajar. Adalah Nabi Idris juga orang yang pertama kali yang bisa memotong dan menjahit pakaian. Kalau nggak ada Nabi Idris, itu kita itu nggak bisa pakaian seperti ini. Karena dulu orang zaman dulu, waktu zamannya Nabi Idris itu, orang itu pakaiannya hanya dari daun, dari kulit binatang. Nah, setelah ada Nabi Idris ini, diajarilah orang-orang itu memotong dan menjahit pakaian untuk menutupi auratnya. Suatu hari ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris ini mengajukan permintaan kepada malaikat Israel, permintaan yang unik. Apa itu? Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel? Jadi Nabi Idris itu kepingin sekali melihat surga dan neraka. Nabi Idris bilang kepada malaikat Israel, bolehkah saya melihat? Malaikat Israel pun menjawab,
wahai Nabi Allah, lagi-lagi ini ada yang kepengen melihat surga dan neraka. Permintaan darimu itu sangat aneh deh, aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka. Terus akhirnya Nabi Idris menjawab, terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah. Tapi mudah-mudahan iman saya ini menjadi tebal setelah saya melihat surga dan neraka itu tadi. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan restu, ya Allah, kenapa Nabi Idris ini ingin sekali melihat surga dan neraka? Apakah diizinkan saya membawa Nabi Idris melihat seperti itu? Oleh Allah diizinkan permintaan Nabi Idris itu. Maka keduanya itu, malaikat Israel dan Nabi Idris itu pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris langsung pingsan. Pingsan. Kenapa pingsan? Nabi Idris begitu melihat, belum melihat, baru dekat aja kok sudah pingsan. Malaikat penjaga neraka itu merupakan sosok yang sangat menakutkan. Menakutkannya itu sampai umat tidak bisa membayangkan. Yang menjaga neraka itu menakutkan sekali. Sampai Nabi Idris belum sampai, hampir aja sudah melihat, sudah pingsan. Terus ia menyeret, si penjaga neraka itu menyeret, menyiksa manusia yang durhaka terus kepada Allah. Jadi mereka itu yang dulu durhaka kepada Allah, disiksalah sama penjaga neraka itu. Nabi Idris itu tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan di neraka itu. Mengerikan sekali katanya. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan melihat di neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi bergemuruh, menakutkan, dan banyak orang berteriak-teriak minta tolong. Lalu saking gak kuatnya, Nabi Idris itu meninggalkan neraka itu dengan tubuh yang lemas. Saya nggak mau lagi melihat neraka karena saya melihat pemandangan sangat amat mengerikan. Api menyala-nyala, manusia menjerit, disiksa semuanya. Sudah malaikat, saya sudah puas melihat neraka itu. Terus tujuan yang kedua mau kemana lagi? Kata malaikat Israelnya, katanya mau ke surga ya. Ayo, setelah neraka kamu jangan lemas. Hai Nabi Idris, jangan lemas dulu. Setelah Nabi Idris itu duduk, menenangkan badan, istighfar, akhirnya kekuatan itu muncul kembali. Setelah muncul kembali, yuk kita ke surga. Di sana reaksi Nabi Idris pun sama, begitu melihat surga pingsan. Astagfirullahaladzim, apalagi sih? Tadi lihat neraka pingsan, sekarang lihat surga pingsan. Tapi bukan karena pingsan takut lihat surga, melainkan takjub dengan pesona yang ada di surga itu. Tempatnya indah, wangi, semilir, mata sejuk itu. Aduh, surga itu begitulah kalau ingin melihat surga. Kebalikannya dengan di neraka.
Jadi semua yang ada di surga itu semua indah-indah. Hawanya sejuk, baunya harum sekali, wangi sekali. Dilihatnya sungai-sungainya begitu bening seperti kaca. Ini sungai-sungai di surga seperti ini, malaikat. Iya, seperti kaca. Aku melihat sungainya itu seperti aku melihat diriku sendiri, saking beningnya itu tadi. Sementara di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat daripada perak dan emas. Bayangin coba, cucu-cucu, batangnya, pohonnya itu dari perak dan emas. Itulah di surga. Terus lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan apapun yang enak-enak. Ada durian, pokoknya yang enak-enak. Sampai, insya Allah nanti kita mudah-mudahan kita semua masuk surga ya. Buahnya itu segar, manis, legit. Pokoknya semua buah-buahan ada di situ semua. Terus setelah puas berkeliling di surga itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris lagi pulang ke bumi lagi. Ayo Nabi Idris, kamu kan sudah kepingin melihat neraka dan sudah kepingin melihat surga, sudah saya lihatkan semua. Bagaimana kamu melihat neraka yang tadi orang semua disiksa, dibakar. Kenapa sih kok pada diri kita? Karena itu adalah dulu dia berdosa, melanggar perintah Allah. Tapi kebalikannya di surga, alangkah indahnya, sungai-sungai jernih, hawanya sejuk, buah-buahan banyak, semua batang dan pohonnya dari emas dan perak. Kalian pengen yang di mana? Di surga apa di neraka? Nah, kalau kepingin yang di neraka, berbuat aja, berbuat jahat, menipu, pokoknya yang menipu, gibah, sering sholatnya tidak 5 waktu. Halo anak-anak, udah wancinya sholat tuh ini, masih capek, itu nggak boleh. Kalau seperti itu nanti jadi penghuni neraka. Tapi kalau begitu azan langsung, nah ini calon penghuni surga. Ya, jadi Nabi Idris itu langsung menjawab, saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti, dan saya akan mentaati semua aturan-aturan Allah yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia. Anak-anak udah paham tadi mana yang surga, mana yang neraka? Yuk, kita ini kan puasa, ini salah satu penghuni surga ini nanti ya. Tapi jangan lupa nanti kalau pas buka jangan enggak, minum dulu, sholat dulu, lagi makan bersama-sama ayah dan ibu ya. Jadi hikmah yang dipetik dari cerita Nabi Idris tadi, anak-anak harus menjadi anak yang baik, belajar yang rajin kayak Nabi Idris tadi. Pintar matematika, pintar ilmu falak, pokoknya pintar semuanya. Kalian pengen kan jadi pintar kayak Nabi Idris? Bagus. Duanya, sayang kepada orang tua, sering membantu bapak ibu, mama papa, menyiram tanaman, merapikan tempat tidur sendiri, mencuci
pencuci piringnya kalau habis makan masih kecil nggak apa-apa, masih belepotan, nanti minta ajar sama mama sama ibu, nanti dibersihkan. Karena salah satu menjadi sehat itu adalah menjaga kebersihan. Bahwa kebersihan adalah dari iman ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya, sudah rajin, pinter, membantu bapak, rajin beribadah ya, ibadah, sholat seperti sekarang ini, puasa, sedekah, supaya mempunyai amal soleh dan bisa masuk kemana? Ayo tadi, Abah, ayo Mbak kemana? Masuk apa? Surga. Pinter. Mbak-mbaknya, mas-masnya pengen masuk surga apa neraka? Ayo. Surga. Mau nggak di neraka? Nggak mau. Makanya harus selalu berbuat baik ya. Begitu cerita Oma dulu. Nanti sebentar lagi udah mau beduk. Duk. Alhamdulillah sehari ini puasa tidak apa ya namanya, tidak bolong. Nah, tapi kalau masih kecil ya 5 tahun masih boleh lah namanya puasa apa itu yang setengah hari itu boleh. Nanti puasa beduk namanya ya namanya baru 4-5 tahun masih belajar. Begitu beduk duk, begitu sholat duhur makan Mbak puasa lagi. Nah, nanti kalau pas maghrib makan lagi sama bapak ibu sama mama bapak boleh. Tetapi kalau sudah umur 7-8 tahun harus puasa penuh ya, puasa penuh. Tapi karena saat ini memang keadaannya lagi ada seperti ini, nanti sholat tarawihnya bareng-bareng saja dengan bapak ibu di rumah ya. Kayaknya gitu cerita dari Oma. Mudah-mudahan anak-anak semua, cucu-cucu semua bisa menyerap apa inti cerita di Nabi Idris. Oma akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.